Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan akan mendalami informasi yang didapat dari rapat-rapat yang pernah dilakukan oleh Panitia Khusus Haji 2024 yang dibentuk oleh DPR RI untuk menyelidiki kasus korupsi kuota haji tahun 2024. Hal tersebut diungkap oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo pada Rabu 20 Agustus lalu. Budi mengatakan bahwa informasi tersebut dibutuhkan untuk melakukan pengayaan keterangan dan informasi yang dibutuhkan oleh para penyidik. Selain itu, Budi juga meyakini bahwa DPR mendukung KPK dalam mengungkap kasus korupsi tersebut. Sebelumnya KPK dikabarkan tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait dengan penentuan kuota jamaah haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Dalam kasus ini, KPK menduga ada penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Java TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan harga beras yang sempat naik di tengah produksi melimpah dikabarkan sudah mulai turun menyusul percepatan distribusi dan pengawasan. Hal tersebut diungkap oleh Budi saat di Jakarta pada Rabu 19 Agustus lalu. Ia menegaskan meskipun harga beras mulai turun, namun Budi dan pihaknya masih melakukan pengawasan harga. Selain itu, Budi turut menyebut bahwa masalah distribusi juga menjadi salah satu faktor kenaikan harga beras nasional. Budi mengatakan bahwa pihaknya berasa dengan Badan Pangan Nasional atau Bapanas akan terus mendorong penyaluran beras SPHP di pasaran agar lebih luas dalam menjangkau masyarakat. Di akhir, selain melalui Kementerian Perdagangan, pemerintah melalui Bulog dan Kementerian Dalam Negeri dikabarkan juga telah memastikan distribusi beras. Menurut pemerintah, SPHP berjalan dengan lancar untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Java TV melaporkan. Beralih ke kabar internasional pemirsa, Amerika Serikat dikabarkan masih berdiskusi mengenai proposal gencatan senjata di jalur Gaza yang diterima oleh kelompok perlawanan dari Palestina, Hamas. Hal tersebut diungkap oleh juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt kepada wartawan. Selain itu, Leavitt juga menambahkan bahwa Presiden Amerika Serikat juga akan memberikan pendapatnya mengenai proposal tersebut. Sebelumnya pada Senin 18 Agustus lalu, Hamas mengumumkan bahwa mereka telah menerima sebuah proposal dari Mesir dan Qatar, namun tidak mengungkap detail isi proposal tersebut. Sementara itu, salah satu penyiar Israel mengatakan bahwa rencana tersebut mirip seperti kerangka awal yang diajukan oleh utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff. Sementara itu, pihak Israel masih belum memberikan tanggapan atas proposal tersebut. Java TV melaporkan. Selanjutnya, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese memberikan tanggapan atas sindiran yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait keputusan Australia yang akan mengakui negara Palestina dalam waktu mendatang. Sebelumnya Netanyahu pada Selasa 19 Agustus malam lalu menyindir dan menyebut PM Australia sebagai politikus lemah yang mengkhianati Israel serta menelantarkan orang-orang Yahudi di Australia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke memberikan reaksi keras atas sindiran Netanyahu. Ia menyebut bahwa kekuatan tidak bisa diukur dari berapa banyak ledakan yang dihasilkan atau berapa banyak anak Gaza yang dibiarkan kelaparan. Yang menyatakan tindakan Netanyahu di sepanjang wilayah Gaza.
Sementara itu, PM Australia memberikan respons santai dan memilih untuk tidak menanggapi pernyataan yang dilontarkan oleh PM Israel. Adapun sindiran Netanyahu terhadap Albanese dinilai semakin memperburuk hubungan dari kedua negara tersebut. Java TV melaporkan. Berikutnya pemirsa, warga Kelurahan Kemasan Kota Kediri serentak menolak kontrak pengosongan rumah dari PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Mereka menilai tidak ada bukti sah atas kepemilikan tanah. Imbas dari polemik ini, DPRD Kota Kediri turun tangan dan mendesak Pemkot memberikan bantuan hukum. Suasana memanas di RT 3 RW 2, Jalan Raden Patah Gang Melati, Kelurahan Kemasan Kota Kediri. Sejumlah warga kompak menolak menandatangani kontrak pengosongan rumah yang diajukan PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Alasannya, mereka menilai belum ada bukti sah bahwa lahan yang ditempati adalah milik PT KAI. Salah satu warga Titik Sundari menyebut, keluarganya sudah menempati rumah warisan itu sejak puluhan tahun lalu. Ia bahkan memegang letter C tercatat di kelurahan sejak 1937. Titik mengatakan, pada 4 Agustus lalu, ia menerima lembaran kontrak dengan tawaran kompensasi 1,7 juta rupiah, namun langsung ia tolak. Dari 23 warga yang diminta tanda tangan, 6 orang membatalkan setelah membaca isi kontrak. Sebenarnya kalau emang ada pembuktian dari PT KAI sah, secara sah, yang keluar SPH nomor 7 itu yang sah, benar-benar sah. Ya warga mau artinya kalau untuk membayar ya mau. Tapi sementara ini belum ada menunjukkan buktinya, kan belum ada ya? Belum ada. Kalau emang benar-benar sah itu apa ya? Ini itu biasa tanggal 4 kemarin. Tapi tidak langsung ke warga atau langsung ditambahkan? Ini ditemuin warga temuin kasih buku kontrak terus ditambah. Selain itu, Titik juga mengkritik cara penyampaian surat SP3 yang hanya diselipkan di pintu rumah tanpa penerimaan langsung. Bagi warga, ini bukan semata soal uang, tapi soal kepastian hukum atas tanah yang sudah mereka huni turun-temurun. Sementara itu, Komisi A DPRD Kota Kediri merespon cepat dan sempat sidak langsung di lokasi. Mereka meminta pemerintah Kota Kediri memfasilitasi bantuan hukum bagi warga. Anggota Komisi A, Ayub Wahyu Hidayatullah, menilai mediasi tak berjalan karena PT KAI belum menunjukkan niat baik. Kita yang pertama kita sudah mengecek kesesuaian antara letter C dengan kondisi di lapangan ya, di lapangan, dan kita juga ngecek KKK yang terdampak ya. Jadi tadi kita dapat informasi salah satu kakak Bu Sulastri itu sudah 4 periode dia hidup di sini, dari sejak bapaknya, mbahnya, mbah buyutnya. Bisa dihitung berapa itu? Berapa tahun? 4 periode. Kalau satu periode 60 lah, kayak seperti itu. Kali 4 sudah 240 tahun. Komisi A sesuai dengan rekomendasi dalam RDP kemarin, dalam SIDA ini ya meminta ya kepada pemerintah daerah itu menjalankan rekomendasi itu memfasilitasi bantuan hukum kepada warga terdampak. Jadi kalau memang mengarahnya ke litigasi, jadi nanti pemerintah menyiapkan acara untuk warga. Mungkin kalau terjadi gugat-gugat, ya ya harus ditemui jalur gugatan di perdata. Ya. Tetapi kalau sampai detik ini, kalau jalur mediasi ini belum bisa kami lakukan, ya, karena 3 kali kita undang, ya. PT KAI tidak pernah hadir. Ya. Ingat itu, 3 kali kita undang Komisi A tidak pernah hadir. Artinya PT KAI tidak ada niat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Padahal dari warga itu sudah punya niat baik. Mereka demi ya misalnya ini kepentingan umum, seandainya mereka harus melepas haknya dengan kompensasi dia berani. Ya. Tapi kalau demi misalnya tadi informasi dari warga dan itu merupakan kesepakatan warga juga, mereka siap melepas kalau untuk kepentingan umum, ya. Tapi kalau diusir ya, ini namanya sebuah kedoliman ya. Pasti ada yang salah di sini, ya.
Ya, siapapun tidak boleh diperlakukan secara zalim di negara kita ini. Monumen sama jalan PJK 1 clear itu asetnya pemerintah daerah, itu fasum ya pemerintah daerah, dan buktinya Pak, sekarang lagi dibangun drainase mulai dari jalan stasiun mengenai museum kereta api, parkir sampai ke PJK 1. Ya, itu artinya memang masih di dalam penguasaan pemerintah daerah. Selain itu, Ayub juga menyoroti keberadaan monumen dan lahan parkir di area PJK 1 yang disebut aset Pemkot Kediri, serta proyek drainase dari jalan stasiun ke monumen kereta api. Menurutnya, penataan kawasan harus sesuai master plan, apalagi stasiun akan menjadi ikon kota Kediri. Ahmad Ion, Java TV, melaporkan. Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Dalam hal ini, KPK kembali melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Hal tersebut dibenarkan oleh keterangan juru bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Rabu 20 Agustus lalu. Budi menyebut penggeledahan tersebut dilakukan di 3 kantor asosiasi penyelenggaraan haji dan 1 rumah pihak Biro Travel. Dalam penggeledahan tersebut, KPK turut mengamankan sejumlah dokumen serta catatan keuangan. Selain itu, KPK juga dikabarkan akan memanggil pihak terkait dalam perkara ini untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun kasus dugaan korupsi tersebut saat ini telah naik ke penyidikan, namun KPK belum menetapkan adanya tersangka. Sejauh ini, ada sebanyak 3 pihak yang telah dicegah untuk pergi ke luar negeri oleh KPK. Salah satunya yakni mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Java TV melaporkan. Selanjutnya dari sektor pertahanan pemirsa, pemerintah mengungkap rencana pembangunan sebanyak 100 batalion baru pada tahun ini. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan sebanyak 500 batalion baru hingga 2030 mendatang. Hal tersebut diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah meninjau prototip Batalion Teritorial 843 Patriot Yudhafika Sawanjaya di Bekasi, Jawa Barat. Selain Sri Mulyani, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga turut menghadiri peninjauan tersebut. Adapun dalam peninjauan tersebut, para menteri yang hadir meninjau lahan seluas 43 hektar yang akan digunakan sebagai markas batalion sekaligus kegiatan pertanian, peternakan, hingga ekonomi produktif lainnya. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi menyatakan pihaknya siap bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dalam pembangunan batalion tersebut. Sementara itu, Menteri Pertanian mengatakan pembangunan batalion ini nantinya akan menjadi percontohan model pertanian terpadu yang terintegrasi dengan hortikultural, perkebunan, hingga peternakan. Java TV melaporkan. Kabar selanjutnya datang dari KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dampak adanya korupsi kuota haji tahun 2024 lalu. Adapun dampak tersebut yakni sekitar 8.400 kuota yang seharusnya dapat digunakan untuk haji reguler bergeser ke haji khusus. Hal tersebut diungkap oleh jubir KPK Budi Prasetyo pada Selasa 20 Agustus lalu. Budi menyebut seharusnya jemaah reguler mendapatkan sebanyak 18.400 atau 92% dari kuota tambahan yang disediakan. Akan tetapi, pembagian kuota di tahun haji tersebut dibagi 2, yakni 50% haji khusus dan 50% haji reguler. Adapun imbas dari korupsi tersebut menyebabkan antrian ribuan jamaah yang harusnya bisa berangkat pada tahun 2024 menjadi batal dan harus kembali menunggu antrian kembali. Sebelumnya, KPK dikabarkan tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait dengan penentuan kuota jamaah haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
Dalam kasus ini, KPK menduga ada penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Java TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa pihaknya melakukan perawatan maksimal terhadap beras dengan menjaga kualitas penyimpanan di gudang. Hal tersebut bertujuan agar beras layak dikonsumsi dan terhindar dari serangan kutu. Hal tersebut diungkap oleh Rizal di Banten pada Rabu 20 Agustus lalu. Rizal menekankan kualitas beras di gudang Bulog dijaga ketat melalui berbagai perawatan, mulai dari fumigasi hingga pemeliharaan intensif agar beras higienis serta memenuhi standar konsumsi masyarakat. Selanjutnya, Rizal menyebut bahwa perawatan dilakukan secara terjadwal setiap bulan, guna memastikan kualitas beras agar tidak menurun serta tetap aman didistribusikan kepada masyarakat tanpa gangguan hama. Di akhir, Rizal menegaskan bahwa beras yang keluar dari gudang Bulog dipastikan telah melalui pemeriksaan yang ketat sehingga terjamin bersih, sehat, bebas kutu, dan tidak terdapat kotoran yang merugikan konsumen. Java TV melaporkan. Informasi terakhir sekaligus penutup pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa lalu mengatakan bahwa Amerika Serikat akan membantu membela Ukraina setelah perang dengan Rusia. Namun Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat tak akan mengirimkan pasukan ke Ukraina. Hal tersebut diungkap oleh Trump dalam sebuah wawancara dengan media Fox News. Sebelumnya, Trump pada Senin 18 Agustus selalu mengatakan dalam pertemuan di Gedung Putih, menegaskan bahwa Amerika Serikat akan terlibat dalam jaminan keamanan untuk Ukraina setelah perang dengan Rusia. Namun Trump tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Sementara itu, menurut media Amerika Serikat Washington Post melaporkan bahwa masalah jaminan untuk Ukraina dan potensi keterlibatan Amerika Serikat di dalam konflik tersebut terbukti menjadi titik penting ketika Trump berupaya mengenai permainan antara Ukraina dan Rusia. Adapun pertemuan di Gedung Putih pada Senin 18 Agustus lalu berfokus kepada jaminan keamanan untuk Ukraina dan kemungkinan pertemuan trilateral antara Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup pada jumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.